saya Musjadi. Saya Nur Fadila. Dan saya Rasyanti. Saya atas nama Siti Revalina Safitri. Kami akan mempresentasikan materi tentang pengaruh positif IPTEK terhadap pembangunan negara di bidang hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Saya akan menjelaskan pengertian IPTEK secara garis besar. Bagi masyarakat sekarang, IPTEK sudah merupakan suatu religion. Pengembangan IPTEK dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sementara orang bahkan memuji IPTEK, berbagai literatur yang akan membebaskan mereka dari aturan kepanahan dunia. IPTEK diyakini akan memberikan umat manusia kesehatan, kebahagiaan, moralitas. Ya, dampak positif IPTEK terhadap pembangunan negara di bidang hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Pengertian dampak positif adalah pengaruh IPTEK dalam kehidupan manusia yang memudahkan pekerjaannya dalam berbagai bidang. Contohnya pada bidang hukum. 1. Adanya alat pendeteksi sidik jari. Bila seseorang melakukan kejahatan seperti memicu dan bahkan membunuh pihak kepolisian, biasanya menggunakan alat pendeteksi sidik jari untuk mengungkapkan siapa sebenarnya pelaku yang asli. 2. Adanya CCTV. Bila seseorang melakukan pencurian dan kejahatan pada suatu toko atau rumah sakit, barang bukti yang akan diminta oleh pihak kepolisian lainnya adalah rekaman CCTV. Landasan hukum yaitu UUD tentang tindakan pidana. Selanjutnya pada contoh bidang sosial budaya. 1. Perkembangan tempat wisata. Di Indonesia banyak sekali tempat wisata yang menarik dan ekosistik yang memanjakan mata dan menarik para turis datang berkunjung, dan dalam hitungan menit mereka dapat sampai ke Indonesia. 2. Adanya tempat bersejarah atau museum. Di Indonesia, bahkan banyak di negara lain memiliki museum sebagai tempat menyimpan benda bersejarah yang dahulunya benda-benda yang bersejarah hanya ditaruh dalam lemari. Kini seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sudah disimpan dalam ruangan yang aman. Saya akan menjelaskan pengaruh IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan negara. Contoh pada bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Adanya alat pendeteksi kapal. Alat pendeteksi kapal biasanya digunakan untuk mendeteksi adanya kapal musuh yang masuk ke laut milik Indonesia. 2. Alat pengukur wilayah perbatasan udara, laut, dan darat untuk mengetahui batas wilayah negara kita dengan negara lain, sehingga masing-masing negara tidak berselisih pasal 24 tentang belah negara. Contoh dampak negatif dalam bidang sosial budaya. 1. Cara berpakaian bangsa barat. Masyarakat Indonesia sangat suka terhadap hal-hal yang baru, termasuk berpakaian. Dari sinilah budaya berpakaian bangsa barat ditiru masyarakat melalui tayangan-tayangan TV. 2. Memasukkan budaya asing. Seiring perkembangan IPTEK, orang-orang di luar Indonesia banyak mengetahui budaya dan keanekaragaman Indonesia. Nah, dari sinilah orang asing mulai menghasut penduduk asli untuk mengikuti budaya mereka, yaitu pergaulan bebas. Contoh dampak negatif IPTEK di bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Adanya terorisme dalam negeri. Dengan perkembangan IPTEK yang sangat pesat, jaringan terorisme di dalam negara semakin merajalela dan membuat masyarakat menjadi resah karena sang peneror dapat mengetahui di bidang letak korbannya. 2. Pemasukan barang terlarang. Dengan perkembangan IPTEK, memasukkan barang terlarang seperti narkotika, bahan peledak, dan senjata ilegal sangat mudah dilakukan baik melalui udara maupun darat. Tantangan IPTEK terhadap pembangunan dalam bidang hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Contoh tantangan di bidang hukum. 1.
1. Pembobolan ATM. Kebanyakan orang menabung di bank, namun banyak orang yang tidak tahu tentang pembobolan ATM yang dilakukan oknum yang pura-pura membantu menggunakan ATM. Namun, tak disangka justru orang tersebut melihat kode PIN di rekening orang yang dibantu. 2. Penyebaran ganti presiden lewat media sosial. Di masa Orde Lama, Indonesia tidak ada rakyat yang menyebarkan berita ganti presiden. Namun sekarang, banyak oknum yang telah membantu melalui media sosial dalam menyebarkan berita tersebut sampai diketahui oleh negara tetangga. Contoh tantangan dalam sosial budaya. 1. Lunturnya nilai-nilai agama. Kebanyakan remaja masa kini lebih mementingkan smartphone mereka dibandingkan harus ikut tadarus dan membaca Al-Quran di masjid. Kebanyakan dari mereka hanya mendownload aplikasi dibandingkan harus membawa Al-Quran. 2. Pudarnya permainan tradisional. Kebanyakan anak-anak masa kini lebih suka bermain gadget daripada bermain permainan tradisional seperti lompat tali, congklak, gasing, dan lain-lain. 3. Adanya kebudayaan asing. Di masa sekarang, kecintaan terhadap budaya sendiri sudah mulai luntur karena pengaruh iptek. Anak-anak lebih nyaman pada HP mereka daripada belajar, menyulam, ataupun menari. Contoh tantangan di bidang pertahanan dan keamanan negara. 1. Pemasukan warga negara asing. Kini kita diresahkan oleh datangnya warga negara asing yang seakan ingin meruntuhkan kedaulatan negara dan ingin memecah belah keutuhan negara. 2. Penyeludupan senjata ilegal. Penyeludupan senjata ilegal banyak dilakukan dengan menggunakan iptek yang mempermudahkan para pelakunya melancarkan aksinya. Sikap selektif terhadap pembangunan negara dalam bidang hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Sikap selektif adalah sikap yang harus kita perlihatkan dalam menghadapi iptek di masa depan nanti. 1. Menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. 2. Memperkuat keimanan dan ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Selalu berbudi luhur terhadap sesama makhluk sosial dan saling tolong-menolong. 4. Mengikuti budaya barat yang tidak sesuai dengan kebudayaan negara kita. 5. Selalu mencintai kebudayaan lokal dibandingkan kebudayaan asing. 6. Tidak mudah terhadap para komunis. 7. Berusaha melindungi negara dari warga negara asing. 8. Taat terhadap peraturan pemerintah serta tidak melanggar. Kesimpulan dari presentasi kami, iptek mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia yang mempermudah pekerjaannya. Namun itu semua apabila digunakan dalam porsi yang tepat. Namun, jika tidak menggunakan iptek secara bijak, maka kita akan terbawa arus pengaruh iptek yang luar biasa ketat persaingan. Tak dapat dipungkiri, kita memang sangat membutuhkan iptek untuk kehidupan sebagaimana negara-negara tetangga yang terkenal akan ipteknya. Tapi pada dasarnya iptek juga mempunyai dampak negatif jika ditelusuri lebih jauh. Maka dari itu, kita harus pandai dalam menggunakan iptek untuk keperluan kita. Karena jika tidak, kita akan tergilas akan pengaruh iptek yang begitu pesat. Itulah hasil presentasi kami tentang dampak negatif dan dampak positif iptek di bidang pertahanan negara dan keamanan negara dan kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.